Yo hello guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, masih lanjut di Donghua Martial Master. Jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut dari episode kemarin, tibalah di mana satu orang dari gerombolan kerajaan Qi dipanggil. Ternyata pangeran keempat masih berada di tahap akhir tingkat surgawi cuy. Lalu kemudian orang-orang dari dinasti Wei mengatakan bahwa ia akan segera tersingkir. Mengingat para praktisi-praktisi dari tingkatan akhir surgawi sebelumnya juga gagal. Dengan nada menghina, mereka menyebut orang-orang dari 5 kerajaan sangatlah lemah. Tetapi di sana si Cincin berkata, kau hanya perlu menggunakan kekuatanmu sepenuhnya untuk meninggalkan jejak. Namun lagi dan lagi, orang-orang yang mendengar itu tak henti mengolok-oloknya. Lalu dimulailah ujiannya. Di sana pangeran keempat mengingat semua perkataan si Cincin tadi yang menjelaskan tentang perlawanan terhadap paksaan adalah pendekatan yang paling rendah. Lalu hanya beradaptasi dengan paksaanlah cara yang sebenarnya. Di luar arena prasasti, mereka masih saja mencelanya. Mereka mengira ia tidak benar-benar berpikir bisa meninggalkan jejak. Namun Hua Tiandu merasa ada yang salah dengan orang ini. Kembali ke ujian, pangeran keempat pun segera memulainya. Dengan sebuah tekad, tenaga dan keyakinannya, akhirnya ia pun bisa meninggalkan jejak. Walaupun sebelumnya ia sempat direndahkan terlebih dulu cuy. Semua orang yang menyaksikan pangeran lolos jelas membuat mereka amat sangat terungkat guys. Sedangkan pangeran keempat dengan perasaan senang, ia pun segera kembali ke kelompoknya. Dan langsung dilanjut oleh Xiao Jing yang tidak diragukan lagi bisa meninggalkan jejak. Ya karena ia masih teman si Cincin. Tapi gak gitu juga konsepnya guys. Lanjut. Untuk beribu-ribu kalinya, mereka kaget dengan pencapaian orang-orang dari kerajaan Qi yang hanya dari praktisi tingkat surgawi namun bisa meninggalkan jejak. Namun ada juga yang menuduh semua orang dari kerajaan Qi meminum obat mujarab. Obat apa nih? Obat kuatkah? Dahlah, lanjut. Ia mengatakan itu karena ia sendiri sudah mencoba yang terbaik namun nihil. Ia terlempar dari ibu kota kuno. Kembali ke dalam ujian, terlihat Putri Jisun, Zhao Lingsang, Wang Qiming berhasil meninggalkan jejak. Sampai di mana ketika Qiansu beraksi, semua orang meremehkannya. Ya, karena Qiansu ini lumayan sombong guys. Namun perkataan itu segera terbalaskan ketika Qiansu memecahkan rekor 27 meter di atas sana. Yang artinya ia orang pertama yang meninggalkan jejak paling tinggi guys. Widih, OP juga nih orang. Dari sana mereka kagum karena bukan hanya cantik saja, melainkan juga seorang wanita yang hebat. Hanya saja Qiansu ini memiliki temperamen yang begitu buruk. Begitu juga si Di Tianyi yang terlihat mengaguminya. Lalu kemudian peserta selanjutnya yaitu Yuan Peng, sang penerima warisan ibu kota selatan kuno pada 5 tahun lalu. Di sana ia dikenal sebagai praktisi yang sudah menerobos tingkat mistik di 3 tahun lalu. Bahkan ada rumor kabarnya ia akan menerobos tingkat 5 di masa depannya dan menjadi praktisi martial ancestor termuda dalam sejarah 5 kerajaan. Karena terbakar oleh rekor yang dipecahkan si Qiansu, dirinya pun berniat akan melebihi si Qiansu karena ia akan merasa malu jika halnya rekor itu tidak didapatkannya. Singkat cerita, si Yuan Feng pun berhasil. Dari sini mereka yakin untuk meninggalkan jejak di prasasti ini bukanlah murni masalah kultivasi, tetapi harus ada keterampilan tertentu. Selama mereka membicarakan itu, sudah ada beberapa praktisi sakti dari Pak Siguisian yang berhasil meninggalkan jejak. Karena sudah sangat memalukan,
seseorang yang bernama Xiao Jingpong dari sekte Qingyun, ia akan membuktikan kekuatannya. By the way, dia adalah seorang jenius surgawi kedua di antara ketiga jenius besar Xuanzhou. Dan singkat cerita, ia pun sanggup meninggalkan jejak di sana, membuat para orang-orang di bawahnya pun sangat bangga kepadanya. Padahal biasa aja sih. Dilanjut dengan kesaktian orang bertopeng ini, cuy. Di sana ia mampu menembus rekor yang sudah ada. Yaps, betul, ia berhasil meninggalkan jejak di 51 meter. Jelas membuat semua orang terkagum-kagum olehnya. Mulai dari sini, tidak ada yang gagal dalam ujian ini. Terutama ketiga jenius surgawi ini yang dikenal paling kuat di sana. Lalu kemudian, salah satu dari tiga jenius surgawi, yaitu Leng Wushuang, juga memulai ujiannya. Ia bertekad akan menunjukkan siapa jenius yang sebenarnya. Dengan menggunakan keterampilan tingkat mistik dari Akademi Tianheng, meskipun ia berhasil menembus ketinggian 62 meter, tapi tidak membuat gentar kedua teman kuatnya itu. Bahkan, Tiandu juga berhasil mengalahkannya dengan ketinggian 63 meter, cuy. Akan tetapi ia masih kalah oleh si Di Tianyi yang berhasil menembus di ketinggian 64 meter. Karena merasa sudah paling tinggi dari yang tinggi, Di Tianyi pun tidak peduli dikatai seperti apa. Yang terpenting menurutnya ialah yang pertama di antara Tiandu dan Wushuang. Dengan berat hati, si Tiandu pun mengatakan kalau Qin Chen lah orang yang pertama menurut penilaian. Mendengar itu Di Tianyi marah dan menyebutnya hanyalah gogok yang sedang beruntung. Mana bisa disandingkan dengannya? Nah, disinilah yang pasti kalian tunggu-tunggu nih. Kali ini giliran si Lord Qin Chen lah yang melaksanakan UIKK, ujian ibu kota kuno. Seperti biasa, dengan dihujani hujatan karena tidak terlihat persiapan, Qin Chen pun mengatakan bahwa ia ingin melihat seberapa sulitkah prasasti ini. Sambil meluncur ke atas sana, si Qin Chen membuktikan teori-teorinya tentang paksaan yang ditekan dari tubuh ke dalam jiwa, yang membuat orang lain tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Para haters yang terkejut melihat si Qin Chen meroket ke atas, akan tetapi tidak dihempaskan oleh aura prasasti, yang bahkan seorang praktisi tingkat mistik juga belum tentu bisa menahannya. Mereka benar-benar dibuat berpikir seedan-edannya. Dengan santainya, si Qin Chen pun melewati semua rekor yang dipecahkan oleh para jenius surgawi. Hal itu membuat si Di Tianyi sangat terbakar api cemburu, cuy. Tetapi sangat disayangkan ketika meluncur di ketinggian 70 meter, part ini bersambung. Tapi bohong. Saat menuju ke sana, si Qin Chen berniat akan melihat apa yang ada di atas sana. Namun ketika sudah lebih tinggi lagi, si Qin Chen pun tidak sadarkan diri dan malah masuk ke alam bawah sadarnya. Di sana, si Qin Chen menduga kalau batu prasasti itu berasal dari bintang semesta kuno. Belum habis permasalahan itu, ternyata ada orang-orang yang kemungkinan itu adalah pendiri ibu kota kuno ini. Begitu salah satu dari mereka menoleh ke arah si Qin Chen, ia pun sadar kembali dengan keadaan sedang terjatuh dari ketinggian. Namun beruntungnya, si Qin Chen sempat meninggalkan jejak di batu itu dengan ketinggian 98 meter, cuy. 98米，这太不可思议了！作弊，肯定是作弊了。 Setelah kembalinya si Qin Chen, kemudian juri pun mengucapkan selamat kepada mereka semua yang sudah berhasil lolos. Di sana, si juri berniat akan memberikan hadiah pada semua orang yang telah lulus ujian karena melihat performa mereka lumayan hebat. Begitu mendengar hadiah, hejolah matanya. Tanpa basa-basi lagi, juri pun memberikan hadiah kepada mereka berupa cahaya ilahi surgawi yang mampu meredam tubuh dan mengaktifkan energi sejati. Si juri pun menambahkan bahwa energi itu diberikan secara berpisah-pisah sesuai dengan performa para peserta pada saat ujian. Karena keajaiban cahaya ilahi surgawi itu, sebagian peserta pun berhasil menembus ke tahap mistik menengah bagaikan mendapat bantuan dari dewa.
Bahkan hebatnya penyakit kadas kurap yang mereka idap itu hilang tanpa meninggalkan jejak cuy. Orang-orang di luar ibu kota yang melihat itu, mereka pun sangat terheran-heran dengan hal itu. Namun si Lord Cincin, ia mengatakan sebenarnya benda macam apa cahaya ilahi surgawi ini. Tetapi di sana si Cincin berpikir untuk mengembangkan tubuh suci abadi ke tahap ketiga yang lebih penting. Dan tak lama dari itu, ia pun berhasil mengeluarkan aura kerennya yang menandakan kalau tubuh suci abadinya sudah menginjak tahap ketiga, yang setidaknya mampu menghadapi praktisi martial ancestor tingkat 5. Setelah itu, Cincin pun kembali dihujani cahaya itu dan berkata, jika digunakan untuk mengubah kekuatan sejati, keuntungannya tak terbatas. Kemudian cahaya ilahi yang selanjutnya Cincin gunakan untuk meningkatkan kekuatan mental yang akhirnya ia bisa menerobos kekuatan mental tingkat kelima. Dan next, ia terlihat akan meningkatkan bloodline-nya. Selama Cincin sedang melakukan itu, salah satu dari mereka pun tertawa dengan sombongnya karena ia sudah menembus tingkat mistik tahap menengah hanya dalam satu gerakan. Di sela obrolannya, si Tiandu pun mengeluarkan aura yang menandakan dirinya sudah selesai berkultivasi. Di lain sisi, di Tianyi yang juga sudah membereskan, di sana ia mengeluarkan aura yang biasa aja sih. Sesudah itu, kita dialihkan lagi keluar ibu kota. Para sesepuh masing-masing kelompoknya membicarakan tentang ketepatan mereka pergi ke 5 kerajaan, mengingat sangat-sangat membantu menembus kultivasi. Namun disayangkan, mereka tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi semua itu sudah tergantikan dengan membuat mereka terlahir kembali menjadi jenius dari masing-masing kubu. Lalu bagaimana dengan Cincin? Di sana mereka bingung melihat Cincin yang hanya menembus tingkat mistik tahap awal, padahal cahaya ilahinya sangat banyak, setidaknya 10-20 kali lebih banyak dari yang lain. Kembali ke arena, disinilah saatnya Cincin membereskan kultivasinya itu. Begitu membuka mata, semua orang pun menyaksikan dirinya. Dengan bingungnya si Cincin menanyakan apa yang terjadi pada wajahnya. Dari arah lain, tiba-tiba seseorang menyuruh si Cincin untuk berdoa agar jangan sampai bertemu dengannya di stage selanjutnya. Belagu amat, Cir. Namun dengan santuy, si Cincin menjawab, dasar sinting. Setelah itu, Wang Qiming menanyakan kepada si Cincin, kenapa ia hanya menerobos ke tingkat mistik tahap awal. Dengan kecerdasannya, si Cincin pun mengatakan bahwa cahaya ilahi ini sangatlah berharga, akan sia-sia jika hanya digunakan untuk terobosan basis kultivasi. Untuk itulah alasan si Cincin lebih mementingkan ilmu lainnya. Masih belum mengerti, si Wang Qiming masih saja menimpa perkataan si Cincin. Ketika akan mengobrol lebih dalam, si juri pun mengumumkan pertandingan selanjutnya. Di ujian kali ini bertajuk mengadu bagong guys, alias diadukan satu sama lain. Sebelum memulai ujian, si juri pun akan melakukan tahap seleksi terlebih dahulu, yang tidak lain untuk menyaring 96 peserta dan hanya akan tersisa 12 orang setelah 3 babak eliminasi. Lalu sesudah sedikit berbacot ria, para peserta pun dipanggil. Pada ujian kali ini, si Cincin yang pertama maju ke arena pertandingan. Dan entah kebetulan atau gimana, melihat lawannya si Cincin, si Li Kunyun yang sangat terlihat dendam kepada si Cincin, ia pun sangat beruntung melawannya. Karena di sana, ia ingin menunjukkan kesenjangan antara mereka. Dengan cerobohnya, si Li Kunyun pun mengeluarkan jurus mematikannya di awal pertandingan, yang bertujuan akan menghabisi si Cincin dengan mudah. Namun dengan pedang karatnya, si Cincin dapat menyingkirkan jurus itu dengan sangat mudah. Dari sana, si Li Kunyun pun mengeluarkan jurus-jurus mematikan lainnya yang ia miliki. Dan sampai pada akhirnya, ya, film pun bersambung. Widih, mantap kali ya guys.
Oke sobat capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, dan subrek-nya. Dan mohon maaf nih, Mimin baru upload lagi Martial Master. Aduh, berhubung kemarin-kemarin Mimin agak ngedown gimana gitu cuy, makanya semangatin dong. Oke lah, sampai sini dulu. See you next video. Thanks for watching and goodbye.